Gun. Halo, halo. Sudah dengar? Oke. Kita tadi sampai laporan ringkasan laporan pengendalian. Itu contohnya laporan pendapatan dan biaya aktual, laporan pendapatan dan biaya produk, laporan perbandingan antara penjualan aktual dan yang dianggarkan, laporan ringkasan biaya departemental, dan laporan sediaan bulanan dan laporan umum piutang. Sedangkan untuk pengendalian periode berjalan itu bisa per jam, harian, atau mingguan. Tujuannya untuk menyajikan atau untuk mendorong adanya tindakan koreksi sebelum penyimpangannya menjadi lebih besar. Semacam itu. Contohnya ada di halaman 916. Di situ laporan penjualan harian atau mingguan dibandingkan dengan kuota atau ramalan. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga laporan informasi atau information report di halaman 918. Laporan informasi disampaikan kepada manajemen yang berkaitan dengan keadaan yang telah ada akibat dari pelaksanaan aktivitas di masa lalu. Yang pertama ada laporan tren, yaitu membandingkan suatu kondisi atau aktivitas selama beberapa tahun atau beberapa periode. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari, kalau tren itu berarti lebih dari 1 tahun, jadi kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya lagi. Dan kalau di sini laporan tren akan memakai dasar tahun tertentu dan dijabarkan dengan persen. Di halaman 918 di situ ada laporan biaya kualitas secara total mulai tahun 2006 sampai 2010. Terus ada biaya, ada penjualan. Biaya sebagai persen dari sales berarti biaya per penjualan 462 dibagi 2.200.000, hasilnya 21%. Nah, dari persentasenya itu kita tahu bahwa setiap tahun biayanya semakin menurun, seperti itu. Kan itu lebih baik. Biayanya semakin kecil, penjualannya semakin besar. Atau persentasenya perbandingan antara biaya dan penjualannya semakin kecil, itu berarti performance atau kinerja perusahaan bagus. Itu. Oke. Ada juga laporan pengendalian biaya kualitas per kategori, juga dalam persen. Ada laporan tren yang disajikan dalam bentuk grafik. Silakan dibuka gambar 9.2. Di situ kalau yang lain kan disajikan dalam tabel. Kalau tabelnya ini dimasukkan grafik, digambar, jadinya akan seperti itu. Semakin tahun dia akan semakin turun biayanya. Oke. Kemudian laporan ada juga disebut laporan analitis. Kalau gambar 9.3 itu tren biaya kualitas menurut kategori. Kalau yang grafik sebelumnya dia cuma satu garis. Kalau ini garisnya macam-macam karena ada beberapa kategori, misalnya prevention, appraisal, internal, dan eksternal.
Jadi biayanya ada macam-macam dikategorikan dan masing-masing digambar dalam grafik 9.3. Oke. Sekarang laporan analitis. Laporan analitis merupakan tindak lanjut dari hasil laporan pengendalian. Jika dalam laporan pengendalian disajikan adanya penyimpangan, maka laporan lebih mendetail yang menganalisis mengapa terjadi penyimpangan harus dibuat. Dalam laporan analitis dicari sumber-sumber penyebab penyimpangan dan alternatif solusinya. Contoh laporan analisis adalah laporan analisis selisih atau variance, laporan analisis laba kotor, laporan analisis penjualan per produk, dan laporan penentuan titik impas. Karena kalau saat kita membuat laporan, kita tahu ada penyimpangannya ini kita analisis lagi, kenapa kok bisa menyimpang, apa penyebabnya, itu disebut laporan analitis. Oke. Dan alhamdulillah kita sudah selesai, kita sudah menyelesaikan modul 9. Ada yang ditanyakan? Jadi modul 8, 9 ini lebih ke materi. Silakan teman-teman baca lebih lanjut. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita bahas kuis. Kita bahas kuis apa bahas PR? Subhanallah, ya Allah. Halo teman-teman. Teman-teman, Assalamualaikum. Teman-teman, maaf laki-laki. Halo, ada yang dengar saya teman-teman? Oh ya, oh